Saya mau cerita sharing dari apa yang saya alami. Semoga ini membantu Anda untuk terbuka. Nama saya Theodorus Sarjono Harjotomo, orang manggil saya Sarjana karena tertulisnya Sarjana. Saya lahir 9 November tahun 1954. Saya lahir dari pasangan suami istri sederhana yang hidup mereka tergantung kepada pertanian. Hasil pertaniannya hanya cukup untuk 4 bulan. Selebihnya betul-betul karena kuasa penyelenggara ilahi. Waktu kecil saya terbiasa membantu orang tua, seperti mencari rumput, cari kayu bakar, mencangkul dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah. Sewaktu saya masih di SMP, saya menjual kayu bakar ke pasar yang jaraknya 5 km dari rumah saya. Bukan dengan dibawa mobil atau angkot. Siapa pun saya angkat, saya lupakan kepala. Kalau zaman sekarang jual kayu tidak titipkan angkot juga. Saya angkat pakai kepala yang jaraknya 5 km. Kemudian waktu untuk menjual kayu bakar itu saya pilih Sabtu atau Minggu. Mana dulu kalau Sabtu saya ke gereja, maka Minggu saya jual kayu bakar. Kemudian tanya kepada saya, Pak, sekalian dikirimkan doa Santo Markus. Loh, setahu saya doa Santo Markus cuma satu kalimat. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat melihat perjanjian Kristus. Nah, masa saya cuma mengirimkan satu kalimat itu gitu kan? Nah, lalu saya pikir, ya kenapa ya kok kita nggak punya doa Santo Markus? Saya diam sebentar dan kemudian mohon terang Roh Kudus untuk menuliskan doa ini. Doa ini doa yang saya ambil dari Singa, sikap iman nurani gembira. Inilah isinya. Maka marilah kita coba bareng-bareng baca, dan kemudian setelah itu betul-betul didoa. Sudah siap kalian? Oke, yang bawa buku dibaca aja dalam buku. Kita doa, kita baca bareng-bareng. Santo Markus, pewarta keselamatan yang kami banggakan dan kami kagumi. Dengan terang Roh Kudus, Engkau telah merintis penulisan warta keselamatan Injil Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu, kami mohon doakanlah kami kepada Yesus, gurumu dan juga guru kami. Jadikanlah kami sigap untuk melaksanakan tugas-tugas kami. Jauhkanlah kami dari sikap tidak peduli terhadap semua yang terjadi di lingkungan kami. Kuatkanlah iman kami terhadap Yesus, Sang Guru dan Juru Selamat kami. Jauhkanlah kami dari kuasa setan dan perbuatan jahatnya, dan tekankanlah kami kepada Yesus. Buatlah kami selalu peka terhadap suara dan bisikan Allah Bapa yang disampaikan dengan perantaraan Yesus, Sang Gembala kami, sehingga hidup kami selalu dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan Allah kami. Kami ingin selalu menampakkan wajah yang gembira, memancarkan sukacita yang turun dari kuasa dan daya ilahi bagi dunia tempat kami berbicara. Dan semoga kami senantiasa aktif berbuat baik, beradil dan terhadap, maka dunia ini tercipta menjadi semakin damai dan tentram. Inilah doa kami yang pertama sepanjang segala.
Civitas Santo Markus yang saya cintai. Saya sangat bersyukur bahwa hari ini telah berlangsung pertemuan antara Civitas Santo Markus diwakili oleh pembina karya guru-guru dan juga beberapa siswa. Ini awal yang sangat baik untuk saling peduli, untuk saling membina satu toleransi yang luar biasa. Kita itu bersaudara antara baik Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan sebagainya. Juga kita sama-sama meskipun beda suku dan bangsa, tetapi kita satu saudara. Maka binalah itu dan terus hidup dalam damai untuk seterusnya. Jangan pernah membeda-bedakan dan jangan pernah membuat kita terkotak-kotakkan, tetapi satu dalam kesatuan yang damai dan terus membina kerjasama sampai akhir. Tuhan mengharapkan itu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai orang beriman yang pada pagi ini kita berkumpul, di samping kita punya kacamata manusiawi, kita juga punya kacamata iman. Dan pada pagi ini kita ingin melihat kepergian dari Mas Sarjono itu. Tentu sebagai orang beriman, pastilah dengan kacamata iman juga. Kita meyakini bahwa Mas Sarjono dipanggil Tuhan pada hari Jumat siang yang lalu, karena Tuhan merasakan, Tuhan menyadari bahwa Mas Sarjono sudah menyelesaikan tugasnya di dunia dengan sangat baik. Tugasnya sebagai apa? Tugasnya adalah sebagai penjala manusia. Dalam Injil yang kita dengarkan, Yesus menyuruh para murid perdana untuk berubah pekerjaan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikian juga saudara kita Bapak Sarjono ini sampai akhir hidupnya tetap menjadi penjala manusia. Ia telah menebarkan jaring kasih, ia telah menebarkan jala cinta yang pastinya diterima oleh keluarga Mbak Retno, Mas Ignatius, Mas Fransiskus, dan juga seluruh keluarga besar yang ditinggalkan oleh Mas Sarjono. Saya mengenal Mas Sarjono dalam paguyuban Sendang Sono. Beliau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh sangat hangat, suka bercanda, suka bergurau, lucu dan menarik. Ini adalah cara dari Mas Sarjono menjadi penjala manusia. Ia menebarkan jaring kasih dengan senyumnya, menebarkan jaring kasih dengan candaannya, dengan kehangatannya, kemudian juga dengan pelayanannya di rumah. Kita bisa tahu berapa banyak orang yang sudah dibantu oleh Mas Sarjono dengan keahliannya. Tadi di belakang saya berbicara juga dengan Mas Suroto, adiknya. Beliau mengatakan bahwa Mas Sarjono sakit mungkin karena kurang memperhatikan dirinya, karena lebih banyak memperhatikan orang lain. Itulah cara Mas Sarjono menjadi penjala manusia sampai tidak memikirkan dirinya sendiri, bahwa dalam dirinya ada sakit, ada penyakit, tapi tidak dirasa, karena ia terlalu sibuk menjadi menebarkan jaring kasih kemanapun, pada siapapun. Dan kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang terjaring oleh jaring kasih yang ditebarkan oleh saudara kita Mas Sarjono.
Kalau hari ini kita sedih, iya, tapi kita pantas bangga, kita pantas bersyukur bahwa kita boleh mengenal, boleh memiliki seorang penjala manusia, seorang penebar jaring kasih yang terus menebarkan jaring kasih bahkan sampai akhir hayatnya. Yang kedua, sebagai penjala manusia tentu kita bertanya, bagaimana jiwa dari Bapak Sarjono ini? Bacaan pertama memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dikatakan dalam kitab Wahyu tadi bahwa berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sebagai penjala manusia, Mas Sarjono meninggal dalam Tuhan. Dan siapapun yang meninggal dalam Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Dalam foto di depan kita melihat Mas Sarjono tertawa sangat lepas. Kita bisa meyakini sebagai penjala manusia yang setia kepada Kristus sampai akhir hayat, jiwanya pun sebahagia seperti foto itu. Bagi Mas Sarjono, kematian bukan hal yang menyedihkan. Bagi Mas Sarjono, kematian bukan hal yang menakutkan. Tetapi bersama dengan kitab Wahyu, kita menyadari bahwa kematian adalah membahagiakan ketika kita meninggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Mas Sarjono sudah mengalami itu. Mungkin kita sedih, tapi saya yakin Mas Sarjono jiwanya berbahagia, karena kematian adalah hanya jembatan yang membawa kita untuk beralih dari kehidupan kita yang terbatas oleh ruang dan waktu menuju ke kehidupan yang abadi, yang fana. Dan ini semua telah diupayakan oleh Mas Sarjono, tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya, keterbatasan dan sebagainya. Kita meyakini Mas Sarjono adalah anak Tuhan yang sungguh telah setia kepada Kristus, dan ia mengimani itu dengan caranya. Yang ketiga, kita semua mencintai Mas Sarjono, maka mari kita lanjutkan hal-hal baik yang sudah dimulai, sudah diteladankan, sudah diwariskan oleh Mas Sarjono kepada kita. Kita semua punya tugas yang sama untuk menjadi penjala manusia juga di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tempat kita bekerja, dan dimanapun Tuhan mengutus kita. Itulah saat kita meneruskan perjuangan Mas Sarjono sebagai penjala manusia. Kita sedih, tapi kita berbangga. Kita sedih, tapi kita bersyukur boleh mengenal, boleh memiliki, dan boleh meneladani Mas Theodorus Sarjono Harjoutomo yang telah menjadi penjala manusia, telah menjadi terang sampai akhir hayatnya. Mari kita hantar saudara kita ini dengan doa-doa kita, dengan rasa sayang kita, agar ia sungguh tersenyum terus, tertawa seperti foto itu, memasuki kehidupan abadi, dan terus mengingat kita dalam doa-doanya, mengingat keluarga Mbak Retno dan kedua anak, menantu, dan keluarga besarnya, juga ketika ia sudah bersama dengan Allah di rumah Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang zaman. Amin. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan, kita hantar saudara kita, Bapak Sarjono, kepada Bapa. Kita berdoa agar kita diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan direcikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang telah menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Dan hamba-Mu ini telah Kau panggil menghadap-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini, Bapak Theodorus Sarjono Harjo Utomo. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa, kami Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini. Dengan Roh-Mu agar hamba-Mu Bapak Theodorus Sarjono Harjo Utomo yang akan kami taburi dengan tanah ini pula di makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu Bapak Theodorus Sarjono Harjo Utomo yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di penghujung Ekaristi untuk berdoa bagi Bapak Theodorus Sarjono Harjo Utomo ini, kembali kami ingin mohon rahmat ilahi-Mu. Terlebih kami mohon rahmat-Mu untuk perjalanan jenazah Bapak Theodorus Sarjono Harjo Utomo bersama dengan keluarga besar yang akan menghantar Bapak Sarjono ke tempat asalnya, yaitu daerah Tlingsang, Jogja. Semoga Kau berkati selama perjalanan, tidak ada aral melintang, sehingga perjalanan boleh lancar sampai di rumah dan Pak Sarjono bisa menikmati rumah yang ada di desa tempat ia dilahirkan dan tempat ia kembali kepada-Mu. Dan semoga pula kami semua yang mengiringi dengan cinta dan doa serta Kau beri rahmat keselamatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita akhiri Ekaristi kita dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga seluruh hidup kita, hidup pribadi, hidup keluarga, terutama keluarga besar Bapak Theodorus Sarjono Harjo Utomo yang ditinggalkan, keluarga kita semua, serta perjalanan hidup baru Bapak Sarjono diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapak Sarjono masuk ke dalam kehidupan abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.